Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan almarhum Mbak Suryani diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini Bang Rian maksudnya gak nyangka banget gitu ya. Iya. Terus tiba-tiba ada kabar berita buruk dari pihak keluarga Mbak Suryani gitu. Terus Bang Rian waktu kemarin dikasih kabar itu posisi lagi sakit 2 hari. Jadi pas lagi sakit-sakitnya parah banget, terus dapat kabar dari keluarga beliau, katanya Mbak Suryani meninggal dunia gitu. Dan terus kaget juga. Terus kita bingung juga, maksudnya gak ada pihak dari sananya gitu ngabarin Bang Rian. Jadi yang ngabarin pertama kali itu pihak keluarga Mbak Suryani gitu. Jadi kita ini ngomong seadanya aja gitu. Sebenarnya kita tuh nggak mau dibikin kayak diekspos di media sosial, dibikin video kayak gini. Terus kita ada persetujuannya dari keluarga, makanya kita bikin video kayak gini dan meluruskan buat netizen semuanya, karena sepenuhnya di sini Bang Rian juga ikut bertanggung jawab gitu. Jadi pertama kali kita ceritain dari awal Mbak Suryani ada di yayasan, waktu itu Bang Rian ada kabar dari temennya kakaknya Mbak Suryani yang kerja dari Surabaya. Waktu itu ngabarin ke Bang Rian, katanya ada salah satu ODGJ perempuan masih muda katanya umurnya, di karantina. Kebetulan keluarga Mbak Suryani itu orang yang gak mampu, terus belum paham juga tentang gimana ngurusinnya, dan takutnya membahayakan orang-orang di sekitar sana gitu, makanya di karantina. Sebenarnya itu tugas pemerintah juga ya. Maksudnya kalau Bang Rian di sini kan sebagai perantara gitu, jadi nggak ada hak sepenuhnya gitu. Kita runding sama pihak yayasan juga, terus kita dapat izin dari pihak yayasan, dan nggak ada kayak gimana ya, maksudnya Bang Rian asal naruh aja di sana, enggak. Di situ ada izin-izin semuanya dari prosedur-prosedur dari yayasan gitu. Makanya Bang Rian berani jauh-jauh dari Bandung ke Boyolali buat ngejemput Mbak Suryani ke yayasan gitu. Dan ya itu kondisinya dipasung kayak gitu, dan Mbak Suryani itu gak bisa jalan. Terus kata keluarga udah lama dirantai kayak gitu. Jadi mungkin kakinya lemes gitu kan ya. Kaku. Nah, waktu pertama kali kita buka, alhamdulillah, jadi Mbak Suryani bisa berdiri. Jadi pertama kali Mbak Suryani berdiri itu gak tahu, emang keajaiban. Pas kita buka Mbak Suryani bisa jalan, dan kakaknya juga itu kaget gitu, kok bisa berjalan katanya pas kita buka itu waktu itu. Jadi kalau kalian yang belum tahu videonya ada di deskripsi. Jadi Bang Rian bikin video ini maksudnya Untuk meluruskan gitu. Terus kita nggak menyudutkan semua pihak gitu. Karena niat itu sama-sama menolong sesama gitu. Jadi kan benar banget. Jadi kan netizen kadang kayak gimana ya? Jadi kadang pro kontra pasti ada. Pro kontra pasti ada. Jadi kita dimaklum gitu. Tapi kita nggak. Bagaimana caranya menyikapi lah. Iya. Untuk para netizen ya utamanya gitu. Iya. Di yayasan tuh berapa bulan ya? Ada 5 bulan. Ada 5 bulan ya. Sekitar segitu, dan alhamdulillah kondisinya membaik juga ya. Maksudnya jalannya normal gitu, terus nyanyi-nyanyi, joget-joget, terus di vlog sama YouTuber yang lain. Udah sehat, udah oke. Soalnya kita ngontrol juga gitu lewat konten-konten kreator yang lain. Di sini Bang Rian nggak fokus ke satu yayasan gitu. Tugas Bang Rian dari awal itu jadi berkunjung ke yayasan supaya yayasan yang lain tuh banyak donasi, banyak yang bantu juga gitu. Karena memviralkan satu yayasan tuh butuh proses cuy.
prosesnya panjang. Jadi nggak 1 hari 2 hari gitu, perlu berbulan-bulan kita memviralkan yayasan sampai terkenal, sampai banyak donatur gitu. Jadi tugas Bang Rian ini satu kali lagi nggak fokus ke satu yayasan gitu. Makanya netizen banyak yang bertanya, Bang kok nggak ke yayasan yang satu, kok nggak yang sini gitu. Ya itu jawabannya. Terus gimana ya? Pokoknya kita doain aja, saling doa aja. Jadi di sini nggak ada menjelekan satu sama lain, nggak ada. Niat untuk menyudutkan salah satu pihak. Nggak ada. Ya, yang penting kita saling menjaga lah satu sama lain itulah. Jangan sampai di sini seperti apa, di sana seperti apa tuh jadi pro kontra, kan jadi ya membuat gaduhan lah gitu. Jadi untuk ininya gimana caranya kita meluruskan dengan adanya video ini ya, supaya semua para netizen tuh tahu gitu kan kenapa dan ada apa gitu kan. Nah, seperti itu pokoknya. Dan kita juga dari awal pertama kali ngejemput dari rumahnya almarhum Mbak Suryani sampai ke yayasan, semua prosedur kita lakukan men. Diibaratin kayak KTP-nya, kakaknya, BPJS, surat BPJS semua ada itu. Semuanya. Bang Rian nggak asal ngambil aja. Kita harus tahu dulu prosedurnya dan tahu dulu seluk-beluk keluarganya kayak gimana gitu. Makanya kita nggak semena-mena kayak naro barang begitu aja. Jadi kita udah ada izin dari pihak yayasannya gitu. Semuanya udah kita yang nanggung gitu ya. Bahkan waktu Mbak Suryani udah meninggal, Bang itu nyuruh ke keluarganya buat jemput gitu, jemput anterin atau enggak jemput nanti biayanya kita yang ganti gitu. Terus pihak keluarganya belum siap katanya. Sampai pada saat ini gitu. Dan pas waktu Mbak Suryani sakit, pihak keluarga Mbak Suryani nelfon, ngabarin malam-malam. Terus keadaan Bang Rian lagi posisi sakit. Kita bingung, aduh gimana nih? Kita kan nggak tahu Mbak Suryani tiba-tiba sakit, padahal karena nggak ada informasi. Nggak ada informasi sama sekali. Kabar gitu. Tiba-tiba pihak keluarga Mbak Suryani juga ngedadak ya. Dikasih kabarnya. Kasih kabarnya kita tuh jam 10.30, setengah 11 malam. Iya. Kita dikasih kabar, kita sempat kontak juga ke keluarganya, ya kan, komunikasi seperti apa bagusnya. Terus saya juga sempat juga menghubungin lah salah satu yang orang terdekat di sana buat mencari tahu gitu informasi sebenarnya itu seperti apa gitu kan. Tapi karena memang nggak ada respon dari pihak sana, dan paginya baru sebenarnya masih bisa kalau kita mau untuk membawa Mbak Suryani pulang ke sana ke Boyolali gitu. Enggak, waktu itu kan gini, waktu ada kabar dari keluarga Mbak Suryani suruh dianterin dalam kondisi sakit, kita tuh kayak nggak mau, maksudnya takutnya nanti di jalan kenapa-kenapa gitu. Dan kita nggak tahu penyakit Mbak Suryani itu apa. Pas besok nggak tahu kalau kondisi sakit dan kondisinya sakitnya sakit apa gitu. Sakit, pas dikabari meninggal. Pas besoknya meninggal. Jadi, gitu. Dadakan gitu. Iya, pas besoknya keluarga Mbak Suryani ngabarin lagi sakit dan suruh Bang Rian anterin, besoknya Mbak Suryani meninggal gitu. Dan kita sampai kaget itu, dan langsung ya, kita kayak merasa kayak punya salah lah gitu. Iya. Kita merasa bersalah karena bukannya kita nggak bertanggung jawab, kita sudah sepenuhnya kita mengusahakan untuk ambulan, untuk semuanya udah siap. Semuanya udah siap. Kesana itu kita sudah siap gitu. Cuman ya karena ada hal-hal yang di luar dugaan lah gitu, yang tidak bisa saya sebutkan ya kan, tapi intinya ya seperti itu gitu. Semestinya bisa untuk dipulang. Cuman karena ada salah satu
Ya jangan disebutin ya. Ya ada salah satu lah gitu pokoknya yang akhirnya membatalkan semua itu gitu. Makanya kita semua transportasi seperti ambulan apa udah segala, siap semua. kita sudah siap, tinggal berangkat gitu. Jadi semua kita yang urus gitu. Kita mau benar-benar kita mengantarkan karena Mbak Suryani kan ada keluarga di Boyolali gitu. Kalau mereka almarhum Mbak Suryani dipulangkan ke keluarga kan lebih baik dekat dengan keluarga. Gitu. Terus kan pihak keluarga juga minta dianterin. Iya, minta dianterin. Terus pihak keluarga Mbak Suryani yang di Boyolali itu udah kemana-mana cari ambulan dan nggak bisa. Mungkin karena aksesnya juga aksesnya aduh sangat kan pedalaman banget. Jauh banget, pokoknya jauh dari perkotaan, dari kampung juga itu udah pelosok banget. Iya. Tuh soalnya naik gunung turun gunung kan gitu, jadi jalan pun setapak gitu lah, cukup satu mobil sebenarnya gitu kan. Nah kita kan langsung nelpon pihak yayasan ya gitu ya, katanya dari pihak keluarga Mbak Suryani katanya udah menyerahkan dan mengikhlaskan dimakamkan di Tasik. Jadi ada bukti catnya ya? Ada semuanya, masih ada di sini tersimpan rapi di HP. Masih kita bisa bicarakan itu Mbak Suryani masih bisa pulang walaupun harus pakai ambulan itu, mau biaya berapapun Bang Rian siap untuk membiayainya gitu kan. Ya cuman karena mungkin faktor lah, mungkin karena ada COVID atau segala macam kita kan ya kita nggak tahu lah ya, itu walau alam lah ya. Cuman ya seperti itulah kurang lebihnya dari kita untuk menyampaikan klarifikasi ini gitu. Iya, biar supaya netizen tuh jadi salah nggak ada simpang siur gitu. Supaya nggak ada salah paham, yang ini nggak tanggung jawab, yang ini seperti ini, yang ini kacang lupa kulitnya dan segala macamnya. Itu yang kadang-kadang membuat apa ya, mereka nggak tahu gitu. Semuanya lah untuk netizen lah ya, menyikapi sebuah berita itu jangan asal buka mulut atau gimana kalau nggak tahu fakta dan ininya lah, jangan menyebarkan hoax gitu ya, paling nggak seperti itu ya. Mudah-mudahan kita saling doa aja yang terbaik gitu. Jadi almarhum. Jadi sekarang stop komen-komen yang negatif gitu. Kita doain aja almarhum supaya lebih baik di sana gitu. Amin. Dan semuanya sehat semua gitu. Dan mohon maaf juga Bang Rian nggak bisa, maksudnya udah nggak sering-sering lagi nengokin Mbak Suryani gitu. Dan Mbak Suryani dan Ibu Baby banyak juga kan pertanyaannya seperti itu, kenapa Bang Rian tengok Bu Baby? Bukannya kita nggak mau ke sana gitu, tapi ada satu hal yang harus kita kerjakan karena kita juga fokus yayasan bukan cuma 1-2 gitu. Nanti next time pasti kita akan ke sana. Gitu. Bu Baby di sana udah ada donaturnya. Jadi udah donatur. Sudah senang lah sama Ibu Silvi kalau nggak salah. Ibu Silvi, thank you Ibu Silvi. Sekarang udah diurusin sama Bu Silvi. Tiap hari ke yayasan, tiap hari juga. Hampir seminggu sekali, seminggu 2 kali pasti ke yayasan untuk Ibu Silvi. Iya, pokoknya sukses terus Ibu Silvi. Rezekinya semoga semakin lancar, sehat terus, panjang umur. Amin. Jadi sekarang Bu Baby udah ada yang ngurus ya. Banyak yang sayang Bu Baby. Bu Baby banyak yang sayang, itu kita juga berterima kasih lah sama Bu Silvi untuk ininya, perhatiannya terhadap perhatian lebih lah khususnya terhadap Bu Baby itu. Ya karena saya sendiri tahu di sana seperti apa kan. Bu Selvi memperlakukan Bu Baby ya, karena saya juga kan dulu di sana mantan relawan di situ gitu. Jadi ya sedikit banyaknya tahulah tentang Bu Baby di sana gitu. Jadi kita saling doa aja, doa yang terbaik aja. Jadi yang buruk-buruk itu jangan diumbar-umbar. Semua manusia itu nggak ada yang sempurna. Pasti ada salah. Iya, pasti ada salah. Pasti ada semuanya kesalahan. Nggak ada yang pasti ada semua kesalahan. Bang Rian di sini juga nggak sepenuhnya sempurna gitu. Pasti ada kesalahannya. Semuanya manusiawi. Jadi ya udahlah. Kita maksudnya ambil positifnya aja gitu. Ya udah, lebih lengkapnya kita telepon keluarganya ya. Telepon keluarga Mbak Suryani.
Soalnya di sana tuh susah sinyal. Susah sinyal karena jauh banget, pelosok banget di sana. Tapi kita coba ya. Itu waktu kemarin, ya ini mas dari ceritanya dari ibu saya kan, ya istilahnya mau bisa nggak bisa kan harus dibawa pulang gitu ceritanya kemarin itu. Iya. Cuma kami mencari ambulan dari Boyolali kesulitan, nggak ada yang bisa. Gak ada yang bisa ya. Terus saya suruh carikan dari yayasan, katanya sudah berusaha, katanya juga nggak ada gitu. Akhirnya ya terpaksa ya kami untuk bisa dimakamkan di sana gitu. Ya itu karena kondisi terpaksa. Ya itu karena kondisi terpaksa itu akhirnya kami menyerahkan itu, yaitu karena katanya dari sana cari ambulan tidak bisa, terlalu sini juga tidak bisa, itu masalahnya. Ya, padahal kami sudah siapkan itu ambulan. Ambulan malam-malam itu kita sudah Udah ada ya. udah standby siap, kita mau meluncur ke sana. Begitu kita telepon di pihak yayasan, oh ternyata sudah diserahkan ke pihak keluarga dan mau berangkat ke pemakaman. Oh ya kita nggak bisa berkata-kata lagi gitu. Tapi sebenarnya masih bisa kalau sebelum mereka pun berangkat kita arahkanlah untuk diantarkan ke Sana Boyolali gitu. Sebenarnya masih Ya, bisa. seandainya sebelum itu sampean bisa menelpon kami, ya tentu nggak begini ceritanya ya. Iya, Iya. itu karena kan kemarin di telepon juga kan sinyal di sana nggak ada. Bapak juga berapa kali kita telepon juga nggak ada sinyal, jadi susah. Terus untuk kita kan komunikasinya. taunya dari Bapak Iya, juga. kita tahunya kan dari Bapak informasi bahwa Ibu Suryani meninggal, ya kan. Jadi kita pun kaget gitu. Kebetulan Soalnya kemarin itu teleponnya yang nomor yang ini itu kotanya habis, nggak tahu. oh Jadi telepon dari Mas itu dan WA-nya juga nggak masuk. Saya hotspot gitu sudah jam 10 pagi. iya. Gitu. Itu padahal dari malam kita sudah komunikasi supaya untuk kita udah siapkan ambulan, transportasi dan segala macamnya untuk berangkat ke sana, ke Boyolali gitu kan. Cuman karena ya mungkin sinyalnya di sana pun jelek dan juga ada statement dari pihak yayasan bahwa sudah diserahkan, ya kita nggak bisa berkata-kata lagi gitu. Sebenarnya masih bisa sebelum waktu Salah ini kali. ya sebelum Komunikasi mungkin. dimakamkan itu tuh masih bisa kita arahkan untuk ambulannya. Yuk udahlah, daripada dimakam di sini Lebih baiknya kita langsung bawa pulang ke sana gitu. gitu, dimakamkan di sana. Dimakamkan di sana. Tadinya mau seperti itu, cuman karena ya kita udah mencoba ya berkomunikasi juga dengan pihak yayasan ya melalui Mamah Bang Rian. Kita sudah mencoba itu berkomunikasi, tapi mereka tetap bilangnya seperti itu. Oh ya sudah itu kan. Jadi kita nggak bisa ini lagi itu. Tapi maunya kita kemarin memang kita rencana kita udah mau ikut nganterin sampai ke Boyolali. Makanya begitu kita sampai Tasik, ya almarhum Ibu Suryani sudah dimakamkan, ya kan. Jadi kita nggak tahu juga ya, pas waktu pemakaman pun kita dimakamkan. Kita nggak tahu ya kan, karena pas nyampe ke sana sudah dimakamkan gitu, sudah dibaringkan. Ya, itu jam berapa ya? Sekitar jam 11 malam ya. Kami baru dapat ambulan tawaran gitu. Cuma bisanya pagi. Terus sana saya telepon sudah nggak bisa nyambung lagi. Loh, yang ditelepon dari pihak mana? Pihak yayasan yang ditelepon. Pihak yayasan yang ditelepon. Maksudnya kalau belum dimakamkan kan saya suruh ditahan dulu gitu sebenarnya. Cuma nggak bisa ditelepon. Ya memang jam habis isya itu memang saya bilang gitu. Ya memang karena saat itu sudah cari
kesana kemarin sudah nggak ada harapan untuk bisa mencari ambulan, akhirnya ya itu saya pasrah di sananya segera untuk dimakamkan. ditentukan gitu, ditentukan di makam sana atau diambil gitu. Akhirnya ya terpaksa ya sudahlah di makam di situ aja, enggak apa-apa karena sudah enggak bisa berusaha lagi ya, saya kan gitu. Ya karena kan gini Pak, karena nggak ada konfirmasi juga dari pihak sana ke kita gitu kan, bahwa harus bagaimananya. Kalau mereka konfirmasi ke kita, mungkin Mbak Suryani bisa dimakamkan di Boyolali gitu. Walaupun tanpa sepertujuan keluarga, pasti kita bawa pulang ke Boyolali gitu. Cuman karena mereka tidak ada komunikasi ya kan, kurangnya komunikasi itu, jadi ya seperti itu. Iya. Taunya dari saya itu ya? Iya, taunya dari Bapak gitu. Ya, saya kira ya sudah tahu lebih dulu daripada saya kira. Justru kita kaget Pak gitu. Kaget, iya. Justru kita kaget. Soalnya kan berapa hari yang lalu kan kita kan juga sempat ngelihat lah Mbak Suryani masih ceria, masih suka nyanyi, masih suka joget-joget seperti itu kan. Tiba-tiba kok dapat kabar seperti itu, kita pun kaget gitu. Nah ini masalahnya yang ibunya Suryani ini yang dari kemarin sampai sekarang belum makan. Waduh. Ini yang repot ini. Karena jadi kepikiran ya seorang ibu lah mungkin. Iya, jadi kepikiran ya. Perasaan. Iya, tadinya kita juga bingung gitu. Mau gimana? Mau digimanakan lagi atau mau mau dimakamkan di Boyolali atau gimana gitu. Kita juga masih berpikir gitu. Makanya kita kan komunikasi dulu dengan pihak keluarga, baiknya seperti apa. Kalau memang harus seperti apa untuk dibawa ke Boyolali harus seperti gimana gitu. Cuman kan sekarang kan semuanya sudah terjadi ya. Kita pun berusaha ikhlas, nggak apa-apa gitu. Sekarang kan Mbak Suryani kita doain aja sudah beradalah di surganya Allah gitu kan. Amin. Ya, jadi kita hanya mengklarifikasi supaya tidak ada kesalahpahaman seperti itu Pak. Ini untuk ibunya Suryani kan inginnya ya kalau nanti sudah ada biaya gitu kan, inginnya akan takziah ke sana gitu. Itu bisa kasih alamat yang bisa nanti kita anterin terus. Nanti kita anterin Pak gitu. Nanti kita anterin untuk ke makamnya Ibu Suryani. Terus soal biaya nanti kita yang nanggung aja. Jangan mikirin biaya. Untuk biaya nanti dari Bang Rian langsung. Kapan kapan Bapak mau ziarah ke makamnya Ibu Suryani, kasih kabar saja. Nanti semua transportasi sama tempat tinggal selama di sini nanti disediakan sama Bang Rian. Ya, insya Allah setelah 7 hari nantilah. Setelah 7 hari berarti Sabtu besok kan 7 harinya kita nanti di sini kita akan tahlilan juga Pak untuk Ibu Suryani di rumah. Ya, kita doa bersama-sama. Oh iya, terima kasih. Iya, Pak. Jadi nantinya kalau ke sana itu dijemput ke sini atau kita pakai travel nanti? Pakai travel aja Pak. Pakai travel aja nggak apa-apa Pak. Nanti turunnya mau di Bandung boleh. Ya kan? Nanti dari Bandung kita sama-sama ke Tasik gitu. Boleh. Iya, terima kasih atas pengertiannya. Iya, sama-sama Pak. Sama-sama. Kan kelihatan dan di YouTube orang lain kan banyak tuh konten kreator yang bikin vlog sama Mbak Suryani. Kelihatannya kan udah sehat. Nah, kalau peran keluarga itu lebih penting gitu, maksudnya buat kesembuhan selanjutnya gitu. Nah, Bang Rian waktu itu nyaranin buat suruh Mbak Suryani pulang lagi ke sana ke Boyolali dan kita yang nganterin. Terus kata pihak keluarga Mbak Suryani belum siap katanya gitu kan.
waktu itu. Ya. Ya memang ya betul begitu. Soalnya di sini kan mengiranya pulang itu pulang untuk selamanya, terus khawatirnya biasanya kan kalau pulang dari RSC gitu kan ya kambuh lagi gitu loh. Iya. Jadinya sini kan mintanya agar lebih sehat lagi gitu. Iya. Sebelum siapnya itu seperti itu. Ya. Ya udah mungkin Ya kita semuanya Iya. ya, yang terbaik mungkin itu. Iya, yang terbaik mungkin itu. Ya, kita saling mendoakan saja Amin. semoga Amin. kita semua baik-baik saja. Amin. 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 Saya ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Ya, stay dulu ya. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih. Wassalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya thank you banget buat yayasan, maksudnya udah Iya. bisa jadi merubah bahasanya yang lebih baik gitu. Luar biasa pokoknya. Dan apa ya? Gak bisa diungkapin dengan kata-kata gitu ya. Di sini Bang Rian sangat bersyukur bisa di lingkungan-lingkungan yang bisa kenal banyak orang yang di lingkungan orang-orang baik gitu. Mungkin ya seperti itulah ya Bang Rian ya. Iya. Jadi janganlah kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Udah stop, cukup gitu. Karena semakin kita menyalahkan satu dengan yang lain, jadi makan kita tahulah seperti apa mereka, karakter mereka atau sifat mereka itu jadi seperti kelihatan gitu. Ya, jadi cukuplah sampai di sini, permasalahan-permasalahan yang sudah berlalu ya udah kita tutup ya kan, jangan sampai terulang kembali gitu. Ya. Kita juga belajar dari kita kesalahan-kesalahan juga ya. Belajar juga dari kesalahan-kesalahan yang sudah gitu ya. Belajar dari yayasan-yayasan sebelum-sebelumnya gitu di situ. Jadi insya Allah kalau ada rezeki dan umur panjang, Bang Rian pengen juga bikin yayasan sendiri. Dan kalau sekarang itu karena masih muda gitu dan belum siap ilmunya, makanya kita belajar dari yayasan-yayasan yang lain gitu. Dan kita perlu apa ya? Perlu jadi pioner. Makanya kita sekarang tugas kita itu membantu yayasan-yayasan yang belum terkenal dan belum tahu lah sama halayak luas, masyarakat luas ya kan. Supaya banyak orang-orang yang bantu yayasan itu orang-orang gitu. yang bantu gitu. Kan banyak juga yayasan ODGJ banyak banget di seluruh dari Sabang sampai Merauke ya kan. Khususnya yang ngurusin orang terlantar yang khusus orang terlantar. Kalau yang ada keluarganya itu kita enggak inilah gitu, cuman kecuali ada izin dari pihak keluarganya, kecuali ada pihak minta diekspos itu bantuan atau seperti apa kita respon. Assalamualaikum, sehat. Jangan masih bagus sebenarnya. Namanya siapa? Surya. Kenalan ya sama Bang Rian ya. Ini Rian. Kedepan Ini ya. masuk YouTube tuh. Jadi artis sekarang. Pengen jadi artis? Pengen. Siap. Ke atas ke Ini sakit nggak? Ini coba lihatin tuh. Sakit nggak kakinya? Sakit? Oh enggak? Oh udah biasa ya? Hah? Udah biasa dirantai ya? Hatinya mau dirantai nggak sama Bang Rian? Hatinya? belum pernah periksa. Belum pernah diperiksa katanya.